Nah, berikutnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan di Mahkamah Agung untuk mencari barang bukti kasus suap yang menjerat Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajat Dimyati. Dan sedangkan Mahkamah Agung serahkan sepenuhnya proses hukum para tersangka ke KPK. Jumat siang, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan di gedung Mahkamah Agung. Usai sejumlah aparatur sipil negara MA terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara kasasi gugatan aktivitas koperasi simpan pinjam inti dana. Sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut disita dan dibawa penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain geledah sejumlah ruangan di Mahkamah Agung, tim penyidik KPK juga sambangi dan geledah rumah pribadi para tersangka untuk mencari barang bukti lainnya. Sementara itu, Mahkamah Agung serahkan proses hukum para tersangka terdiri dari Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajat Dimyati, Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti Eli Tri Pangestu, Pegawai Negeri Sipil pada Kepanitraan MA Desi Yustria dan Muhajir Habibi, serta 2 PNS di MA Al Basri dan Nurmanto sepenuhnya kepada KPK. Sehubungan dengan penetapan tersangka dan pemanggilan salah seorang Hakim Agung Bapak Sudrajat Dimyati, bagi Mahkamah Agung bersikap kooperatif dan menyerahkan kepada mekanisme proses hukum yang menjadi kewenangan KPK. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajat Dimyati serta beberapa pihak sebagai tersangka. Dimyati diduga menerima uang sebesar 800 juta rupiah agar putusan kasasi sesuai keinginan pihak pemberi suap, yakni Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana, agar perusahaan dianggap pilot. KPK menduga Didi dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung, dan hal ini akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Dari total 10 tersangka yang ditetapkan KPK, saat ini ada 2 orang yang belum ditahan, yakni Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma, selaku debitur dari Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Dalam laporan LHKPN, Hakim Agung itu tercatat memiliki 8 lahan dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur, Kota Sleman, Kota Bantul, Kota Yogyakarta senilai hampir 2,5 miliar rupiah. Ia juga tercatat memiliki 1 sepeda motor dan 1 kendaraan roda 4 dengan harga saat ini sekitar 209 juta rupiah. Sudrajat Dimyati lantas tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar 40 juta rupiah serta kas dan setara kas nilai 8 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut ia tidak tercatat memiliki utang, sehingga total kekayaan Sudrajat Dimyati menjadi 10,7 miliar rupiah. Rendianto, Rifki Rizky Ansori melaporkan untuk NET.